Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bergantung kepada amal, bergantung kepada amal. Sekarang kita akan membahas tentang masalah takdir. Kalau tema yang diberikan kepada jenengan itu mengubah takdir, kira-kira mengubah takdir itu iso apa ora? Mengubah takdir kita itu lo bisa atau tidak? Dan sebenarnya secara hakikat itu takdir itu yang gimana, dan sikap kita itu kayak apa? Baik. Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Sawabiqul himam itu adalah qawiyun nafsi, kekuatan jiwa di dalam rangka untuk menginginkan sesuatu. Secara bahasa sawabik itu jamak dari sabaqo. Sabaqo itu artinya mendahului. Himam itu adalah keinginan-keinginan. Kuatnya keinginan-keinginan itu tidak mampu untuk merobek daripada tirai-tirai takdir-takdir Allah. Di sini kita bicarakan dua hal dulu. Yang pertama kita bicarakan tentang keinginan, dan kemudian kita yang kedua bicara tentang takdir. Kita kombinasi keinginan-keinginan tersebut itu mampu untuk merubah takdirnya Allah atau tidak. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang itu pasti punya keinginan. Setiap orang itu pasti punya keinginan. Kuatnya keinginan kita itu seringkali kita tunjukkan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Entah dengan program, entah dengan schedule, rencana, macam-macam. Namanya saja manusia, dia pasti punya keinginan, punya cita-cita. Ibu-ibu di sini pun juga punya cita-cita ya, Bu ya. Kalau ada orang yang tidak punya cita-cita itu kayak malaikat, tidak ada nafsu malaikat itu.
malaikat itu kalau dia diperintahkan oleh Allah sujud, ya sampai nanti yaumul qiyamah ya akan sujud terus. Itu sifatnya malaikat begitu, karena malaikat tidak punya nafsu. Andai kata malaikat itu kemudian dia disuruh untuk bertasbih, ya sampai nanti yaumul kiamat malaikat itu ya tasbih terus begitu. Beda dengan diri kita ini. Coba kira-kira kalau kita itu disuruh tasbih terus, itu kira-kira terus tasbih terus atau tidak? Karena di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Nah, di dalam diri nafsu manusia itu juga macam-macam. Saya kembangkan sedikit ya Bu ya. Ada istilah nafsul hawaniyah atau hayawaniyah. Di dalam diri manusia itu memang ada nafsu yang bersifat kehewanan. Ya nuwun sewu, di dalam diri manusia itu ada nafsu-nafsu hewan. Di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat hewan. Namanya hewan itu kalau jenengan lihat jenenge wedhus, namanya kambing. Luwe yo mbek, wareg yo mbek, dibeleh yo mbek, ngantuk yo mbek. Pokoknya isinya cuman mbek, MTNK tok itu. Itu namanya yang namanya hewan. Di dalam diri manusia pun ada namanya nafsu sabu'iyah. Nafsu keinginan yang bersifat binatang buas. Nafsu keinginan yang bersifat binatang buas. Binatang buas ini berarti dia punya keinginan bahwa kalau dalam bahasa sosiologi itu ada homo homini lupus gitu ya. Manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Di dalam diri manusia juga ada nafsu syaitoniyah, keinginan-keinginan syaitoniyah, sifat-sifat setan. Jadi di dalam diri manusia juga ada sifat-sifat setan. Makanya lek umpamane diilokne mbek wong, anjane awakmu koyok setan, ojo muring-muring. Berarti yang kelihatan oleh orang yang ngelok nih seperti itu mungkin sifat setannya kita yang tampak. Nah, nafsu di dalam diri kita ada sifat hewan, ada sifat binatang buas, ada sifat setan. Itu kan pasti ada punya keinginannya. Nah, keinginan yang ada. Baik. Keinginan yang dipunyai oleh manusia, dia pingin ini, pingin itu, pingin ini itu ya. Itu tidak akan bisa berhasil dengan punya keinginan koyo ngopo, punya rencana kayak gimana, punya ikhtiar kuat kayak apa, diskedul, diprogram macam-macam. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Itu titik poin yang harus jenengan garis bawah. Duh, lah kok bisa begitu? Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengkaitkan Allah yang harus kita kenal. Di dalam Asmaul Husna itu, ada Al-Malik. Ada Al-Malik. Boleh memnya yang dipanjangkan pakai alif malikun, atau lamnya yang dipanjangkan jadi malikun, atau tiga-tiganya tidak ada yang panjang, malikun. Itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kita hubungkan coba dengan konteks keputusannya Allah. Ketika seseorang itu punya keinginan kayak apapun, ketika Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Al-Malik, coba kita lihat Al-Malik kemudian. Kalau kita bicara tentang Al-Malik, setidak-tidaknya di situ kita akan paham bahwa semua makhluk
itu tunduk patuh kepada Allah baik sukarela atau terpaksa. Berarti di sini yang berkuasa itu adalah Allah. Jenengan hafal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Maka seringkali Al-Malik itu disebut dengan yang maha merajai. Kalau memang Allah itu Al-Malik yang maha merajai segala sesuatu termasuk manusia, itu mau tidak mau apapun yang berjalan itu ya sak karepe dalangi. Kalau boleh saya gampangkan hidup itu ya koyok wayang. Dalangi iku Gusti Allah. Sementara kita ini wayangnya. Saiki tak takoni jenengan. Sing melaku di pewayangan iku sing ngelakokni wayangi apa dalangi? Dalang. Itulah hidup. Ketika memang jenengan punya keinginan apa ini itu dan seterusnya, kalau dalangi memang ndak mau, ya ndak iso. Maka di sini nyuwun sewu, saya ingin kembangkan lagi sedikit. Kesuksesan jenengan, keberhasilan jenengan, jenengan kaya, jenengan pinter, jenengan hebat, itu bukan karena jenengan, ya, tetapi itu atas kehendak Allah. Makanya di sini kalau kita bicara seperti ini, ojo dadi wong kemlinti, ojo dadi wong dumeh, ojo dumeh lan sing ati. Makanya Rasulullah pas ketika di dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fathu, dan apabila telah datang pertolongan Gusti Allah. Ya, jadi kemenangan Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu kalau tidak dengan pertolongannya Allah tidak akan terjadi. Segala sesuatu di dalam hidup kita ini kalau dalangnya itu ndak mau ya gak dadi. Coba jenengan amati Qarun. Qarun itu sugih kaya ngopo? Kaya raya. Ketika Qarun ditanya kok bisa kaya semacam itu, Qarun cuma mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku iso sugih, saya bisa kaya seperti ini karena saya punya ilmu. Sama Allah wa qasafnahu wa bidarihi al-ardo, dan kami benamkan Qarun dan rumahnya itu ke dalam bumi. Allah tidak ridho. Jadi kekayaannya Qarun itu oleh Allah ditolak bukan karena ilmunya Qarun, tapi itu atas dasar izin Allah. Di sini berkenaan dengan masalah takdir. Keputusan takdir yang ada di dunia itu kudu manut dalang. Engko jenengan lek ditakoni karo bapake mule mangaji apa? Dalang. Dalange sapa urip iku? Allah. Lho lak penak. Jadi kalau jenengan sudah memahami sepanjang ini, andai kata jenengan kemudian gagal ketika punya keinginan sesuatu, ketika jenengan gagal merencanakan sesuatu, jenengan gak gampang porek, gak gampang stroke, apa maneh ya, gak gampang pedot sarafe. Kenapa? Dalangi durung karep. No, itu loh Ibu. Kenapa? Karena Allah Al-Malik. Lek Al-Malik itu berarti karena sing duwe ya Gusti Allah, yang punya itu Gusti Allah, berarti ya apa-apa kudu manut sing duwe. Clear Ibu? Clear? Lek is ngaji ngene iki gak oleh sok-sokan. Iki lo aku pinter. Iki lo aku sugih.
Kenapa? Semuanya itu apa toh sebenarnya? Kalau tidak ada izin Allah tidak berhasil, dan semuanya itu adalah miliknya Gusti Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau memang segala sesuatu itu raja dirajanya, pemiliknya, penguasanya itu Gusti Allah, maka Gusti Allah itu sakarepe dhewe. Kalau di dalam surah Al-Buruj ada kalimat fa'alul lima yurid. Napa Bu? Fa'alul lima yurid. Artinya bahasa Indonesianya, Allah berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Wong jenenge dalang ya. Mas yo wayangi dikeplek-keplek nih ya karepe dalange to. Mas yo wayangi diide-ide ya sakarepe dalang ngono ku lho. Gini yang mindset yang harus kita pahami. Wong kita itu cuma manusianya, tidak bisa apa-apa. Biasanya orang-orang yang tidak punya mindset seperti yang kita bahas hari ini yo. Uripe ku mek sok-sokan tok, mek adigang adiguna tok, dan kadangkala akhirnya meremehkan orang lain. Tidak oleh kita ngeremehkan orang lain. Kadangkala kita meremehkan orang lain itu karena kelebihan yang dimiliki. Sing pinter ngremehno sing bodoh lho. Sakjane lek gak ono sing bodoh ya ora ono sing pinter. Sing sugih ngremehno sing melarat. Padahal lek gak ono sing melarat, sing sugih ku ya ora ono. Ya ngono kuwi lho. Sing tuwek ngremehno sing enom, padahal biyen ya tau dadi nom lo itu loh. Wis ngaji ini diantem terus habis. Ngaji tazkiyatun nafas itu semacam ini. Gitu ya Bu ya. Dalangi Gusti Allah. Baik. Berarti bagaimana keinginan kita itu terbentur dengan keputusan Gusti Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, Allah kemudian mengizinkan jadi. Makanya jangan heran, Pak, tukang santet itu kok iso nyantet, Pak. Iki kan viral kalau di YouTube itu dukun-dukun ya bicaranya. Sampai ada namanya Ustadz Dukun, Uskun. Kok bisa dia itu nyantet ABCD? Kok bisa dia melet ABCD? Itu berarti Gusti Allah duwe karep diizinkan kejadian semacam itu. Secara sebab akibat wong jenenge geni ku mesti ngobong. Namanya api itu mesti membakar. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, seperti Nabiullah Ibrahim meskipun dibakar ya gak terjadi. Santet, ketika jenengan disantet sama orang, kalau Allah itu tidak menginginkan terjadi ya enggak terjadi. Artinya hidup ini berputar sesuai dengan takdir Gusti Allah, apapun itu. Maka jadilah kita orang yang tawadhu, rendah hati. Kesuksesan itu adalah izin Allah. Makanya ini saya kembangkan sedikit. Kanjeng Nabi pas ketika beliau itu menaklukkan kota Mekah, ya toh, berhasil sukses, Kanjeng Nabi disuruh istighfar. Tak takoni jenengan, sukses iku maca alhamdulillah apa maca astagfirullah? Halo, orang sukses itu maca alhamdulillah atau maca astagfirullah? Oh alhamdulillah. Gak maca istighfar? Ndak baca istighfar? Tadi dalam surat apa tadi Bu? An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kesuksesan penaklukan Mekah Rasulullah disuruh 3. Fasabbih, bertasbihlah, subhanallah. Kenapa kok disuruh tasbih? Karena memang sesuatu yang takjub, sesuatu yang luar biasa itu Allah yang berkehendak. Makanya kalau jenengan itu mengamati di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan subhanallah,
maka kejadian yang disebut pasti istimewa. Kayak subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pakai subhana. Itu artinya perjalanan Isra Mi'raj luar biasa. Jadi fasabbih. Yang kemudian yang kedua kata Allah fasabbih bihamdi rabbika. Juga selalu disuruh untuk memuji Allah. Nabi Muhammad di samping disuruh untuk bertasbih juga memuji Allah. Kenapa? Karena beliau sukses itu karena izin Gusti Allah. Yang ketiga, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad pas ketika sukses juga disuruh untuk istighfar. Kenapa? Karakter wong biasanya. Tapi kita ini tidak termasuk Rasulullah. Ini untuk sanepan kita, itu untuk kita. Biasanya orang itu kalau mendapatkan kenikmatan, kalau orang itu mendapatkan kesuksesan, akeh-akeh lali. Betul ya? Oh, lepas gak ono utang ngono, lali wis masjid iku wis. Tapi begitu lek utangnya akeh jan masjid terus, saya sampai tasbih sampai pedot. Ikulah mohon maaf kurang ajarnya manusia di situ. Gusti Allah cuma dianggap tambal butuh. Lek sukses lali, lek gak sukses eling ya iku kurang ajari manusia. Mosok sih Gusti Allah mau digawe tambal butuh. Di sini ada ndak orang semacam itu? Oh, ndak ono sing mlebu ya. Ya. Itu. Makanya itulah Ibu, maka istighfar. Maka pas ketika ada sukses kita dapat istighfar itu penting. Yaitu tadi saya katakan banyak orang sukses itu dia itu lupa, banyak orang sukses itu dia ndak eling. Makanya Allah mengingatkan fastaghfir, istighfarlah. Jenengan nuwun sewu, akeh elingi apa akeh gak elingi? Lek akeh gak elinge berarti iku neraka. Ya, tidak elingnya kita kepada Allah itu seringkali karena ditutupi oleh kesuksesan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki. Hati-hati. Tapi itu semuanya atas izin Allah, takdir. Maka nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya kita itu menyingkapi takdir ini loh. Kalau memang takdir itu memang betul-betul bisa dirubah atau tidak. Ibu, berarti takdir bisa dirubah atau tidak? Hah? Takdir gak bisa dirubah? Bisa. Oh, sing ngubah sapa? Oh, manusia. Oh, Masya Allah. Oh, ternyata manusia ya. Oh, ya Allah, la ilaha illallah. Saya pancing dengan jawaban ini. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti sing ngubah iki sapa, Bu? Masya Allah. Yang ngerubah Allah pun jenengan. Kalau jenengan mengatakan yang merubah saya, yang merubah manusia, itu sombong itu. Tidak boleh. Di situ ada kalimat innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Jenengan kelihatannya ketok, oh ya sing ngerubah ya manungsane lho. Berarti kalau begitu Allah itu malih manut karo karepe wong. Ndak mungkin. Tadi sudah saya bilang loh ya.
dalang iku manut wayang apa wayang manut dalang? Wayang manut dalang. Lah kalau kata-kata hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusia itu merubah keadaan diri mereka, itu maksudnya apa? Ingat, ndak mungkin keinginan kita itu nyetir keinginannya Gusti Allah. Saya ulang, ndak mungkin keinginan kita nyetir. Apa nyetir, Bu? Ndak mungkin keinginan kita iku nyetir karepe Gusti Allah. Karena Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ndak mungkin kehendaknya Allah itu manut terhadap kehendaknya manusia, ndak mungkin. Kalau ada Tuhan manut karo makhluk itu ya lucu. Berarti bagaimana? Tetap yang merubah itu Gusti Allah. Ya dah? Sementara manusia itu hanya disuruh untuk usaha ikhtiar. Lek Gusti Allah karep ya dirubah, lek Gusti Allah ndak karep ya gak dirubah. Makanya di ayat itu ditambahi wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, tidak ada satupun yang bisa menolak. Gak boleh kita mengatakan saya merubah diri saya. Loh, kita ini sopo? Kok bisa merubah diri kita? Ndak oleh. Makanya kalau bicara bilang dengan takdir qadarullah, biasanya kita ya. Qadarullah, dengan izin Allah aku iso ngene. Lah itu yang betul. Buktinya Pak wis didelok di ngarepe awake dhewe kita semuanya. Ada orang nyambut gawe, ada orang kerja. Mulai dari isuk sampai bengi sampai isuk, sikil dadi rai dadi sikil. Ya. Ternyata ya ora sugih-sugih ya akeh. Betul apa, Bu? Ada orang kerja di skedul macam-macam, sampai dari pagi sampai sore sampai malam kerja terus, nggak kaya-kaya, gak sugih-sugih yo akeh. Tapi yo ono sing gak kerja, ndek omah yo biasa-biasa. Yo duit ya teko terus. Ya. Dulu saya punya kiai, ya, teman saya punya itu bapaknya teman saya. Ya kaya iya ora kerja. Mulang ning sekolahan ya kaya ngono kuwi, kaya dudu pegawai negeri. Jenenge montor ya akeh, omah ya akeh. Tapi bojone mek siji. Ya. Masya Allah, saya mikir pada waktu itu, ini apa kira-kira? Sementara yang sing nang sawah, sing macul, sembawalang kalir, ndak iso. Loh itulah hidup itu, Ibu. Itulah hidup itu. Makanya tadi ada Al-Malik. Ya, makanya tadi ada Al-Malik. Jadi yang merubah keadaan itu siapa, Bu? Allah, bukan kita. Ya, kita ini cuman bisa berusaha. Makanya pas ketika kita sudah usaha sampai elek, usaha sampai elek ya. Kemudian tidak membawakan hasil, ojo purek. Jangan putus asa. Ojo muring-muring, ojo emosional. Jenengan mau ke Masjid Sabilis Salam, ngitung. Wis tak estimasi aku berangkat jam 3. Engko setengah 4 sampai ke Sabilis Salam. Lah kok dilalah mari ngono di jalan itu kok macet. Ndak usah muring-muring. Ndak usah emosional. Ikut dalangi karepe macet. Allah menginginkan menguji jenengan dengan kemacetan itu. Dibuat saja dalam posisi macet itu dengan wirid, tasbih, apapun. Karena memang Allah berkehendak semacam itu. Tapi jenengan berusaha mengestimasi waktu tadi. Tapi gak boleh ngene lho ya. Wis lek ngono aku ora usah kerja, wong takdir wis ditentokne. Keliru. Wis aku tak nang omahe tak wiritan ae. Engko duit lak teko dhewe, duwite mbahmu. Itu enggak begitu. Maka yang dilihat oleh Allah itu, Ibu, ya, perlu patokan kembali.
yang dilihat oleh Allah itu prosesnya, bukan hasil. Sing delok karo Gusti Allah itu proses yang dilihat itu. Bahkan kemudian seringkali dalam takdir-takdirnya Allah itu kita ini dihadapkan dengan permasalahan, problem-problem. Ya itu memang ujiannya Allah. Maka Allah di dalam hadis melalui Rasulullah mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yusib lahu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yusib lahu, maka orang itu akan dikasih musibah, orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, nanti setelah ini kita akan bicara takdir itu posisinya piye, dihubungkan dengan alhamidnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dong Bu? Clear ya? Berarti apa tadi? 1, manut dalang. Dalangi sakarepe dhewe. Kedua, yang merubah keadaan itu adalah Allah, bukan kita. Yang ketiga, kita ini hanya diperintah untuk berusaha. Yang keempat, Allah itu ingin melihat prosesnya, bukan melihat hasilnya. Makanya sebenarnya gini, kalau kita hubungkan dengan pertemuan sebelumnya itu, yang menggarakno masuk surga apa, masih ingat? Lah lali ya. 1 bulan yang lalu yang saya katakan ya, masih ingat? Yang membuat kita masuk surga apa Bu? Lali. Salat itu bisa masukkan surga atau tidak? Masih ingat kajian 1 bulan yang lalu? Oh, enggak apa-apa, gak iling kok sesuai lah iling ya. Bahwa amalan kita itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Masih ingat dulu, jangan catat kan? Iya. Yang memasukkan ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah. Yang mendatangkan rahmat Allah itu apanya? Manutnya. Manutnya itu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kadangkala kita ngelakoni sholat tapi ya sik grundel ya. Masuk sholat karo grundel iso mlebu surga, ya ora mungkin. Ya, sholat karo terpaksa, masuk surga dengan sholat yang terpaksa. Jadi saya ulang, rahmat dalam posisi kehidupan kita ini yang dilihat oleh Allah itu manutnya. Wes kamu awakmu kerja golek duit manut. Wis di awakmu saiki ngarit, ya ngarit. Wis saiki awakmu macul, ya macul, ya wis. Itu yang dilihat oleh Allah, prosesnya itu di dalam kehidupan itu. Dan takdir itu semuanya yang ngurusi Gusti Allah. Sinau, ngaji model ini. Iku sing nentokno pinter iki sapa, Bu? Allah. Buktine apa, Bu? Podo-podo ngrungoknone, podo-podo nyatete. Saya hanya membandingkan yang nyatet podo karo nyatet. Podo-podo ngrungoknone, podo-podo nyatete. Sing situ eling, situ tidak eling. Sing situ paham, sing situ tidak paham loh kan. Podo-podo sinaune, podo-podo nyatete. Pak, sing siji enom, sing siji enom. Oh kan? Gitu. Jadi Allah. Makanya dari sini itu. Baik. Apakah Allah sekejam itu? Nah, itu mungkin jenengan bertanya loh. Kene iki wis ngotot kok gak ono kasil iki, mosok Gusti Allah ndak Rahman. Katanya Allah itu Rahman dan Rahim. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan khawatir. Meskipun segala sesuatu itu yang menentukan Allah, sing ngerubah ya Gusti Allah. Kita itu mung namung manut perintah, tapi percayalah segala keputusan Gusti Allah itu dibalut dengan kasih sayangnya Allah. Ojo kuatir. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau tidak enak, Kanjeng Nabi ngucapnya apa, Bu?
alhamdulillahi ala kulli halin. Tuh kan? Kalau Rasulullah mendapatkan sesuatu yang menurut beliau sebagai manusia mengenakkan, beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu. Makanya Nabi itu dalam segala hal itu ya tetap alhamdulillah. Kenapa? Beliau yakin bahwa setiap takdir yang diputuskan oleh Allah semuanya itu baik dalam pandangan orang mukmin. Jenengan juga harus punya mindset seperti itu. Allah itu Al-Hamidu. Apa Al-Hamid itu, Ibu? Allah itu yang maha terpuji. Kalau tadi Al-Malik, Allah itu yang maha merajai. Sekarang Al-Hamid, Allah itu maha terpuji. Apapun yang diputuskan oleh Allah semuanya terpuji, tidak ada yang cacat. Termasuk takdir yang diputuskan oleh Gusti Allah itu selalu baik. Ini jenengan harus memberikan mindset seperti ini. Apapun takdir yang sudah diputuskan Allah, walaupun mungkin menurut jenengan ketoknya gak enak, percayalah di situ ada kebaikan. Ada orang yang mau bepergian naik pesawat terbang, ngenteni suwi gitu antrian ini. Akhirnya masuk ke sebuah kamar, di situ ada kamar tunggu lah ya. Ketiduran di kamar tidur itu, ada OB office boy yang tidak tahu kalau di dalamnya ada orang tidur. Ditutup, dikunci dari luar. Akhirnya wangi muring-muring miso-miso. Ya pernah saya ceritakan ini. Miso-miso emosional tidak karu-karuan. Ternyata setelah beberapa jam kemudian diberitahu kalau pesawat terbang yang seharusnya dia tumpangi itu jatuh, terbakar, semuanya mati. Yang tadinya muring-muring, tadinya emosi, misuh-misuh, sekarang berubah menjadi alhamdulillah. Itulah takdir. Jadi jenengan itu kalau memandang takdir yang menurut jenengan ndak enak itu jangan langsung mikir elek nang Gusti Allah. Ya, ada istilah dulu ketika saya masih kecil itu ada sinetron di TVRI, sengsara membawa nikmat. Jadi kalau orang sudah memahami Al-Malik sama Al-Hamid iki wis penak. Jenengan tak takoni saiki. Jangan dengan lebih banyak enaknya atau tidak enaknya. Jujur. Lebih banyak enaknya atau tidak enaknya? Tidak enak. Oh, lebih banyak enaknya. Tapi akeh grundele atau akeh bersyukurnya? Loh kok aneh? Padahal banyak enaknya yang dirasakan, tapi kok malah justru akeh grundele? Padahal sesuatu yang tidak enak tadi itu bisa jadi merupakan nikmat. Allah kayak seperti orang tadi itu menyelamatkan dia dengan ditidurkan koyok-koyoknya gak berangkat. Ada teman saya kate berangkat gawa sedannya sedan ya biasa. Mogok jenenge sedan iku mang disepaki. Lho kok sedan kok disepaki? Karena dia itu menganggap lek gak mogok opo ose. Karena selak terburu-buru disepaki dosen administrasi. Mogok dibenakno kenek. Begitu jalan ternyata di tengah jalan itu kecelakaan itu luar biasa, mati semua orang.
Dihitung-hitung, aku mau mogoke jamnya mini. Estimasi perjalanannya sak mini. Langsung dong plek. Oh, lek ngono, Gusti Allah iki nyelametno aku karo mogok iku mang. Sing tadi sedani disepak-sepak, sing tadi sing miso-miso, saiki bilang apa? Alhamdulillah. Ya ngono iku, kita semuanya itu seringkali nglakoni ngono kuwi. Dorong-dorong wis suudon nang Gusti Allah, gak oleh Bu suudon nang Gusti Allah. Nggak boleh. Makanya kalau kita pahami takdir ini ilingo dalangi sing karep duduk kita. Dan ketika Allah memutuskan takdir itu, ingat itulah yang terbaik untuk kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak suka itu malah justru yang terbaik untuk kalian. Kalau ada uang 1 juta sing ilang 100.000, ojo sing dipikir 100.000 iku. Kan biasanya ngono ta? Duit 1 juta sing ilang 100.000, sing dipikir sing di 100.000. Lo ngapain juga? Padahal masih ada yang 900.000. Kalau umpamanya 100.000 tadi itu hilang, ada sesuatu, kenapa harus mengambil yang 100.000? Fikir husnudon, oh mungkin aku gak tahu sedekah, oh mungkin aku gak tahu zakat, akhirnya sing 100.000 dijupuk. Saiki lah ndak, duit 1 juta, uang 1 juta, sing ilang 100.000, sing dipikir rino wengi ya sing 100.000 lho. Itulah manusia. Kayak tadi itu kan, akeh senenge tapi ngresulone yo akeh. Tidak boleh begitu. Insya Allah dengan ngaji model begini nanti setelah pulang jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang husnudon nang Gusti Allah, jadi lebih tawaduk kepada Gusti Allah, ora sok-sokan. Clear ya Bu? Di samping itu memang begini, berkenaan dengan keputusan takdir itu. Nanti akan saya bahas tentang takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'alak. Saya ingin menyampaikan kepada jenengan ada istilah nilai-nilai kepantasan di dalam keputusan Gusti Allah. Tak contohno sing pewenak supaya bisa dipahami. Ada anak kelas 1 SD njaluk sepeda trail nang bapake. Kira-kira karo bapake dikei apa ora? Alasannya kenapa? 1 masih kecil, apa maneh? Sikile paling ya durung gayuk, durung duwe SIM, psikologinya masih labil. Bapaknya tidak membelikan sepeda motor trail itu bukan karena ndak sayang, tapi justru durung pantes. Durung pantes, akhirnya bapaknya gak nukok nih, masih purik, masih nangis karepmu kan gitu bapaknya. Ibu, dalam dunia takdiriku yang ngono kuwi lho, kita ini. Ya Allah, aku njaluk apa? Sing penak, sing paling jaring salam jenengan apa? Apa sing penak? Ya Allah, aku njaluk sugih, wis ngono paling akeh dijaluk wong gitu. Umpamanya begitu. Ya Allah, aku njaluk sugih. Jaluk duit 1 miliar gitu kan ya. Gusti Allah paham, awakmu letake duit 1 miliar iki ngene iki. Ya, apa kok duit kayak duit 1 miliar gimana nanti? Kamu ini dalam awakmu ini dianggap kita ini kan sebenarnya masih itu. Jadi pas ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang kita inginkan dalam konteks takdirnya itu bukan karena apa-apa. Ayo introspeksi ke dalam diri kita. Kenapa kok Allah tidak menakdirkan itu kepada kita? Kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan itu kepada kita? Maka di dalam takdir itu kadang-kadang kita berdoa, Bu. Orang berdoa itu semuanya tidak dituruti sama Allah. Kalaupun dituruti itu macam-macam. Kenapa? Ya itu tadi loh. Nun sewu tadi sudah saya bilang sejak awal.
Eleke menungso iku leke sukses gak eling. Husnudzon saja kita kepada Allah, minta duit 1 miliar 5 miliar. Gusti Allah mek guyu tok wah awakmu lek tak duit 10 miliar ora nyoba masjid awakmu. Kamu lek tak duit sak mini awakmu gak kira gelem ngaji nang kene lho. Itu yang seharusnya ada dalam pikiran kita juga. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan orang lain. Dong-donge penyakite wong iku lek gak berhasil sing disalahno golek kambing hitam. Ya, iku gak boleh. Ayo sing sabar. Nah, sing sabar. Makanya ada gini. Nggih, iki jenengan ru artine apa ora itu? Rila, legawa, nrimo, amuraga, santosa, rahayu, wilujengan, gembira, semedi, marsudi kaweruh. Wis ngerti artine apa ora? Kita berhadapan dengan kehidupan itu iso 10 itu ya. Lek jenengan iso nglakoni 10 itu luar biasa jenengan. Satu apa tadi Bu? Rela. Rela itu ikhlas. Sing ikhlas nglakoni takdiri Gusti Allah. Sing kedua, legowo. Legowo iku sing ridho. Sing ketelu, nrimo. Lek nrimo kita paham lah nrimo. Sing kepapat, amuraga. Amuraga iku eling, artinya zikir. Ya apa-apa jenenge takdir iku ya karepe Gusti Allah. Jadi ikhlas, ridho, nrimo iku qanaah, kepapat amuraga iku eling, zikir. Sing kepapat santosa. Nomor 5 ya. 5 santosa. Santosa duduk merek bis loh ya. Santosa itu bagaimana hidup kita itu selalu sirotol mustaqim, di jalan yang lurus. Maka lek ana wong jenenge santosa itu sebenarnya kan karepe memang tuane, orang tuanya itu hidupnya selalu lurus. Ada namanya rahayu. Rahayu itu di dalam otak kita, pikiran kita selalu berpikiran yang baik, husnudzon. Kita mengharapkan orang lain juga dalam posisi baik. Kita juga berupaya jadi orang baik. Iku jenenge rahayu. Ana sing jenenge rahayu dek kene. Oh jenengan, masya Allah. Berarti husnudzon terus ibu ini. Ya, wis lek jenenge rahayu berarti jenengan uripe kudu husnudzon terus. Kudu mikir apik terus, harus positive thinking terus. Mungkin karepe bapak jenengan dulu ngasih nama rahayu ya itu mungkin. Nah, engko bojone jenenge santosa. Oh, enggak. Ya nomor 7 namanya gembira. Gembira itu dalam Al-Qur'an itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gembira itu seneng. La tahzan innallaha ma'ana. Ojo sedih, ojo khawatir karena Allah itu selalu bersama kita. Mosok ana wong mukmin kok khawatir, koyo gak duwe Tuhan ae. Gembira. Nomor 8 wilujengan. Wilujeng iku sehat, selamat ya jasmani sak rohanine. Nah, lek sehate mek fisike tok, rohanine gak sehat ya belaen. Nomor 9 iku semedi. Semedi iku dudu koyok sing jenengan lungguh madhep endi merem tahan nafas, bukan. Semedi itu muhasabah ke dalam, tafakur. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, itu semedi. Jenenge urip iku sing mawas diri, sing eling lan waspada, lho itu semedi. Sing nomor 10 ojo lali marsudi kaweruh. Hah?
Bapak jenengan Marsudi. Masya Allah. Lah kok Marsudi Kawero itu berarti tetap golek ilmu, tetap golek wawasan. Lek jenenge Marsudi Kawero berarti dia punya ketetapan keinginan terus golek ilmu. Ya pas anak Rahayu bapaknya Marsudi. Lah itu. Lah itu hidup itu ya berkenaan dengan kehidupan. Kalau kita bisa 10 itu luar biasa. Ya itulah takdir. Kalau kita menghadapi takdir dengan 10 hal itu wis luar biasa jenengan. Urip iku ya ngono iku enak gitu. Ora gampang muring-muringan, gak gampang purian, gak gampang macam-macam. Uripe sabar. Clear ya Bu ya? Baik. Setelah ini kita diskusi. Ndak terasa hampir 1 jam saya ngecepret ini. Enggak kerasa lho. Jenengan sing ngrungokno kaya suwi ngono ya? Enggak ya? Lah, berkenaan dengan takdir. Ya, tadi sebelum masuk ke terakhir betul-betul kita ingatkan ya bahwa takdir itu pasti ada kebaikan yang diharapkan. Di dalam takdir, di dalam keputusan Allah itu pasti ada kebaikan. Dalilnya apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, ana wong dia itu berteduh di bawah pohon beringin. Ndek ngarepe wonge ana semangka. Dheke mikir, iki piye to? Pohon beringin iki wite gedhe tapi buahe kok cilik-cilik. Lah semangka iki wite cilik-cilik tapi buahe gedhe. Sik kawet ngomong ngono, rutuh buahe beringin nang irunge ceter. Ya ta? Ngomong apa orangnya akhirnya? Andai kata buah beringin itu buahe gede kayak pohon semangka, ajur muka saya. Tadinya ngomong ngono, saiki ngomong ngono, itulah manusia itu. Halo, jenengan juga sering gitu toh? Mulai sekarang tobat. Ayo urip iku sing rahayu. Nojo butuh rahayu. Ayo urip iku sing rahayu. Artinya apa, Bu? Berpikir positif, husnudzon sama Gusti Allah. Selalu baik dalam tindak tanduknya. Baik. Jadi kemudian ada istilah takdir mubrom, ada istilah takdir mu'allaq. Kalau untuk yang takdir mubrom itu wis belas ndak akan bisa dirubah dalam kehidupan tataran dunia loh ya, dalam tataran dunia. Apa contohnya takdir mubrom itu? Mati. Itu sudah jadi sunatullah, la tabdila li sunatillah. Ndak ada perubahan di dalam sunnahnya Allah. Uang iku setiap makhluk iku kabeh mesti yo mati. Ndak ada orang yang ndak mati, itu takdir yang bersifat mubrom, mutlak, gak bisa dirubah. Ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang namanya saja mu'allaq, sesuatu yang digantungkan, berarti takdir-takdir yang masih dimungkinkan untuk dirubah ketika Allah berkehendak. Ana wong lara nang dokter, dengan izin Allah sembuh. Ada orang ndak bisa baca Quran, ngaji, akhirnya iso maca Quran. Dalam kehidupan kita ini ada diliputi takdir-takdir yang bersifat mu'allaq. Tapi tetap kembali kepada awal tadi, meskipun mubrom, meskipun mu'allaq, itu semuanya yang menentukan ya Gusti Allah. Itu. Sehingga kita harus optimis. Optimis saja hidup itu. Maka hadisnya Nabi bilang, dalam hadis qudsi, Allah bilang, ana inda dhonni abdi
bi. Pernah dengar hadis ini? Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka di dalam menyingkapi takdir itu husnudon ngene lho. Lek jenengan di dalam pikiran jenengan ruwet, ya ruwet. Ya digawe ruwet sampai Gusti Allah. Lek jenengan itu legowo enteng, ya gawe enteng karo Gusti Allah. Lek jenengan berpikirnya elek, ya dadine elek. Kalau jenengan berpikirnya bagus, ya dengan izin Allah ya bagus. Karena mohon maaf, pikiran kita itu adalah doa kita. Betul tak? Pikiran kita itu bisa jadi doa kita. Kayak seperti ucapan kita itu juga doa kita. Wis gak usah ngomong sing elek, gak usah mikir sing elek. Pikir saja yang baik, karena itu bisa menjadi doa kita. Jangan jenengan ngomong nang anak, wah kon masuk sinau kaya ngopo, ora lek sukses gak oleh. Bicara selalu yang positif, yang rahayu tadi itu. Ya insya Allah, ana inda dzanni abdi bi itu. Buat kita berpikir positif kepada Allah, bahwa Allah itu akan menentukan. Makanya berkenaan dengan masalah tatoyur, nanti akan kita bahas tentang masalah tatoyur. Ada orang yang mau membuat tasyakuran pernikahan sunatan. Dek ngomong, waduh iki aku bulan suro, aku gak wani. Lagi bulan suro kok ngini-ngini, ya kedadean temenan. Karena mikirnya sudah seperti itu. Tapi sejak awal dia sudah mengatakan wis tidak ada apa-apa, wong takdir itu Gusti Allah, tidak ada dicontohkan Nabi. Wis bismillah, masya bulan Muharram tidak masalah. Ya tidak akan terjadi apa-apa. Oh ngaku rabi tanggal 1 Suro ya ora ono apa-apa. Aku nyunatno bulan Safar ya jadi apa-apa. Karena itu apa? Was-was, mindset, pikiran kita itulah yang akan membuat jadi kenyataan. Makanya sekali lagi, urip iku sing rahayu. Apa tadi Bu rahayu Bu? Mikir sing apik, sing positif, dalan sing apik, karep sing apik. Gitulah. Tapi kok salamnya aja diganti kaya wong kejawen. Angger ketemu karo koncone rahayu. Aja ngono. Orang-orang kejawen itu gak ngucapin salam tapi diganti rahayu, ya ora ngono. Sebenarnya rahayu, santoso dan seterusnya itu adalah sebuah filosofi hidup yang harus kita lakukan. Kayak seperti jenengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi kita punya perilaku, filosofinya paham bahwa kita ini milik Gusti Allah, ya dibalik nang Gusti Allah. Lek Jawa bilang namanya sangkan paraning dumati. Makanya kalau kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, eling jenenge dalang iku sing nglakoni, maksud dikeplek-keplekne karo dalang ya kudu manut, sing sabar. Tadi balik rila, legowo, nrimo, amuraga, santosa dan seterusnya. Wis 1 jam lebih dikit saya ceramah, mudah-mudahan tidak masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kanan lagi. Ada yang didiskusikan, monggo, bahasanya menarik. Pasti dengan saya berceramah model begini, ini pasti ada unek-unek yang selalu ada di dalam diri jenengan. Itu tanda bahwa ilmu sudah masuk ke dalam hati jenengan. Ada yang didiskusikan, monggo silahkan. Lek gak ono malindang mari ndang mulai. Ibu, ada? Ada sesuatu yang mengganjal kira-kira yang saya sampaikan tadi? Tidak ada. Atau bingung yang ditanyakan apa? Ada Ibu? Lega ono, alhamdulillah. Baik.
Kalau tidak ada saya yang tanya. Okay. Baik, poin yang paling penting di dalam ngaji kita hari ini apa sih? Ibu? Apa ibu? Oh ndak roh. Baik, gini ya. Ada istilah sebab, saya tambah sedikit. Ada istilah sebab, ada istilah akibat. Saya tanya ke jenengan, kira-kira sebab ini pasti menyebabkan akibat atau tidak? Nggak wis bingung di sana. Padahal mulai awal tadi sudah tak sebutkan. Sebab itu apakah secara mutlak bisa menghasilkan akibat? Bingung. Ibu, jenengan, sebab bisa menentukan akibat, mutlak bisa menyebabkan akibat atau tidak? Tak jak mikir ngajinya. Sebab secara mutlak tidak akan mungkin bisa menghasilkan akibat. Harus diembel-embeli. Diembel-embeli apa, Bu? Dengan izin Allah, loh kan. Sebab secara mandiri tidak akan bisa melakukan apapun. Jenenge geni secara mutlak bisa membakar? Tidak. Kecuali dengan izin Allah. Pokoknya gini, kadangkala gini loh. Kadangkala kita itu terjebak kepada sebab sehingga kita bergantung kepada sebab. Contoh, kita kerja sehingga kita kerja itu kita gantungkannya kepada kerja, bukan gantungkannya kepada Allah. Betul ya? Itu tidak oleh. Kita datang ke dokter berarti melakukan sebab. Seringkali kita lupa kita gantung nih kepada dokter, gak oleh. Itu nanti akhirnya syirik di dalam ikhtiar. Loh kalau begitu bagaimana? Wis ngelakoni sebab ikhtiar sing penak tapi ojo gantung nang ikhtiar. Silahkan Anda berobat tapi jangan bergantung kepada dokter. Silahkan jenengan bekerja mencari nafkah tapi jangan bergantung kepada kerja. Silahkan jenengan itu belajar tapi jangan bergantung kepada belajar. Karena Allahus Somad. Itulah kalau dalam bahasa Asmaul Husna ada Al-Ahad, ada Al-Wahid. Nanti kapan-kapan kita akan bahas Al-Ahadu dan Al-Wahidu. Apa bedanya Al-Ahad dan Al-Wahid? Dan berkenaan dengan takdirnya Allah itu, Al-Wahidnya Allah itu yang koyo ngopo. Tidak apa-apa, ngaji ini rada angel-angel titik, tapi mudah-mudahan bisa dalam kehidupan bisa kita amalkan. Karena memang ngaji-ngaji model ini jarang. Jarang ngaji-ngaji model-model sampai seperti ini itu jarang. Ya, jadi sebab tidak mutlak menyebabkan akibat. Lain jenengan duwe ilmu, ada orang itu sekolahnya S3, ya toh, sekolah S3, S3-nya di Rusia. Oh, sekolah S3 di Rusia itu kan sudah luar biasa. Moleh nang Indonesia, dadi dosen aja ora. Iya toh? Ternyata di Indonesia ada di pemulung. Loh kan, tapi di mindset kita, lek sekolah dhuwur dadi S3, S tung-tung. Makanya jenengan gak boleh bilang sama anaknya, "Le, sekolah sing dhuwur cek pinter golek duit." Tak boleh. Kenapa? Disi iker so. Lah mesti sekolah S3 di Rusia saja jadi pemulung. Tapi bukan berarti gak sekolah, ya tetap sekolah, tapi niatnya karena
Allah mek ngono tok lho wis. Karena nanti di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, kalau ada orang golek ilmu niatnya mek gawe materi, itu dia tidak akan mendapatkan bau surga. Kalau jenengan menyuruh anak jenengan sekolah sing dhuwur supaya iso golek duit sing penak, itu berarti jenengan menjerumuskan anak jenengan untuk tidak bisa masuk surga. Kenapa? Sebab itu tidak bisa mutlak menghasilkan akibat. Ketok-ketoke sebab karo akibat digandeng karo Gusti Allah, tapi kenyataannya sebenarnya yang menghasilkan akibat itu adalah Allah. Dulu jenenge lading iku lek dibacokno iku landep. Tapi yo akeh wong trik-trik yang digunakan dikewenek-kenekno yo ora mempan juga lah itu loh. Tapi jenengan ada nyoba-nyoba. Tapi di dalam kehidupan kita seringkali sebab iku karo Gusti Allah digandeng ketok motone ngono. Tapi sebenarnya yang sejati, yang hakiki Allah yang menghendaki akibat itu. Sehingga kalau kita sudah paham semacam ini, jangan bergantung kepada usaha. Usaha itu mek perintah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa hidup itu kudu manut. Nek dikongkon usaha ya usaha. Mek itu tok lah hidup itu sebenarnya itu. Clear ya Bu? Wis adem to atine? Wis adem apa tambah panas? Adem ya. Nah, sing biasane sok-sokan, sing biasane kemelinti, sing biasane kakean grundel, wis tobat. Karena urip iku manut dalang wis. Engko lak maro digawe status, urip manut dalang. Digawe status, urip manut dalang. Maro ana sing ngomentari, "Apa maksudnya urip manut dalang?" Ora iso ngono. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam kitab ini yang namanya takdir, jamaknya kan al-aqdar. Takdir itu sebenarnya kalau jenengan amati itu ada huruf qaf, huruf dal dan huruf ra. Nanti padanannya menjadi qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua mengerucut kepada 3 huruf qaf, dal dan ra. Qadira atau qadara yang mempunyai makna kuasa berkuasa. Sehingga kalau berkenaan secara linguistik semacam ini, wong jenenge takdir iku berarti mbalike nang Gusti Allah. Tapi tidak boleh pasrah bongkoan tanpa usaha. Justru kalau kita tidak melakukan sebab, kita berdosa. Dosane ning ndi, Bu? Kalau orang itu tidak melakukan usaha, dia berdosa. Berdosanya di mana letaknya? Karena tidak manut tadi. Jadi namanya usaha itu cuma perintah, kewajiban dari Allah yang harus dilakukan. Tapi bukan usaha itu yang merubah dan bukan jenengan yang merubah. Berarti ada orang tidak mau usaha, dia berdosa karena dia menghilangkan perintah, karena dia tidak manut. Ono uang gak gelem kerja, dong-dongi marun jaluk bayaran. Ben Sabtu nang omahe mandor, "Pak, aku njaluk bayaran." Karo mandore dikeplaki. Lah wong ora awakmu ora tau kerja, ora tau ketok. Dong-dongi njaluk bayaran. Kita ini diuji sama Allah. Wis usaha, bergerak, lakukan sebab. Engko perkara engko kon tak kei bayaran apa ora, tak kei. Lha itu. Lah wong ning kene nang omah mek wiritan, mangan turu. Marun njaluk, "Ya Allah, aku njaluk dhuwit sakmene."
Paling koyok mandor iku mang, awakmu rene-rene gak tau kerja njaluk duit bayaran. Nah, jadi usaha sebab itu hanya perintah. Kalau jenengan melakukan sebab usaha berarti manut. Gitu saja loh. Enak toh? Wis, mudah-mudahan kita nanti jadi orang-orang yang husnul khotimah. Jadi pesan saya yang 10 tadi itu dilakoni, Bu. Jadi dengan catat tahu 10, hafal tahu sudah? Hafal. Sing di hafal apa? Sing di hafal merah hayu tok. Baik. Baik, ada yang didiskusikan? Tidak ada? Cukup? Apa itu, Bu? Kenapa dengan rahayu, Bu? Rahayu itu selalu berpikir baik, selalu berpikir positif. Hidup itu selalu bergerak dengan pikiran yang baik, mengharap orang lain juga baik. Itu rahayu. Tang bapake mulih kok, Pak, sing rahayu nggih. Sugeng rawuh, sugeng rahayu, terus apa meneh? Nah, nggih. Saya kira cukup nggih, Bu. Cukup. Monggo, pokoknya bisa jawab. Mengenai kriteria yatim dari sisi agama itu gimana, Ustaz? Apa ada batasannya? Jadi kalau di dalam kitab Juz Amma, tafsir Juz Amma yang warnanya hijau punyanya Syekh Al-Utsaimin itu, di antara kriteria anak yatim itu pas ketika dia ini sudah ditinggal bapaknya, sementara dia itu masih belum balik satu. Kalaupun memang mungkin dia ada kriteria sudah balik ya, tapi dia belum ada kemampuan sama sekali untuk menghasilkan, untuk mampu menghidupi dirinya lah itu. Kalau umpamanya ada anak usia 5 tahun meninggal, bapaknya meninggal, ini sudah kita sebut dengan yatim. Di samping dia belum balik, juga dia belum ada kemampuan untuk dia melakukan usaha untuk bisa menghidupi dirinya. Kalau saya gini sudah bukan yatim, walaupun bapak saya sudah meninggal. Bukan yatim. Aku jadi yatim ya gak karu-karuan. Nah, jadi yatim itu kriterianya menurut fikih agama begitu. Jadi belum balik. Yang kedua, atau memang belum betul sama sekali tidak punya kemampuan untuk dia itu menghidupi dirinya sendiri. Kalau masih sekolah itu termasuk. Iya, dia ini kan belum bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat panti asuhan itu ya, kita bisa melihat ada anak-anak yang masih SMP, mereka belum bisa untuk itu. Apalagi juga mereka belum balik. Tataran mereka kalau mungkin sudah balik, sudah gede, sudah mampu menghidupi diri sendiri lah itu. Kalau di Indonesia kan ada istilah piatu itu, Ustaz. Nggih. Yang ditinggal ibunya. Ibunya. Itu termasuk kriteria itu. Di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah yatim. Syekh Al-Utsaimin itu sebenarnya melihatnya juga dari sisi psikis, di samping dari sisi psikis juga dari sisi finansial yang dilihat oleh Syekh Al-Utsaimin. Ketika dia itu tidak punya ibu, tapi dia punya bapak yang mampu untuk menghasilkan, memberikan hadonah, perawatan macam-macam, maka di sini yang hilang hanya psikisnya. Sementara yatim yang disebutkan di dalam Al-Quran itu juga masuk kategori psikis dan finansial. Makanya antara yatim dengan piatu itu lebih berat yatim sebenarnya. Ya, kalau dia yatim, dia ini ada ibu, sementara ibu itu jarang dia menghasilkan itu. Nah, maka lebih berat itu. Makanya di dalam Al-Quran yang disebutkan banyak yatimnya. Maka dalam Al-Quran juga disebut yatama wal masakin. Itu yatama jamak daripada yatim. Istilah piatu itu di Indonesia
Ya, di Indonesia di Al-Qur'an enggak ada istilah piatu, enggak ada. Okay. Ini Ustaz, kalau ditinggal itu seperti ditinggal ayahnya yatim ya, itu ditinggal mati atau misalnya pisah itu kan ditinggal juga Kalau bapaknya masih hidup tapi kemudian sudah berpisah, kalau dalam bahasa kita namanya broken. Ya, broken heart. Ya benar ya. Broken home. Dia masih pada konteks ranah psikisnya. Dia belum masuk ranah yatim. Dia hanya kekurangan, kecuali begini. Pak, dia ini ditinggal, bapaknya wis ndek endi gak karu-karuan neng ndi wis. Ora ora juntrungane, kemudian juga tidak ada finansial sedikit pun 1% pun yang masuk. Ya, semacam ini perlu untuk kita hadonah, karena dia juga kita masukkan dalam konteks fakir atau miskin. Gitu. Tapi kalau disebut yatim, bapaknya masih ada. Gitu. Tapi kalau disebut secara kontekstual, tidak ada ranah finansial yang masuk 1% pun. Maka masuk pada kategori yang finansial tadi. Kan ada psikis, ada finansial. Begitu. Apakah perlu orang semacam ini ketika dia belum ada kemampuan untuk nyari uang sendiri, ibunya pun juga keteleyek ya. Ya, maka orang semacam ini tetap kita bantu. Boleh. Karena nantinya kita pahami ada fakir, ada miskin. Kalau yang namanya fakir itu orang yang tidak punya penghasilan apapun, sementara dia punya kewajiban untuk menafkahi. Nah itu fakir. Bapaknya ndak ono, gak tahu ngekei duit babar blas, ilang mbuh neng ndi. Ibunya jadi single parent. Dia harus nyekolahkan anak-anaknya. Sementara dia harus menafkahi anak-anaknya. Penghasilannya pun juga seperti itu. Orang seperti ini tetap dapat santunan dari sisi miskin atau fakirnya. Gitu Ibu. Jadi tidak termasuk yang kriteria yatim tadi. Secara tekstualnya enggak, dia masih punya bapak. Ya, tapi dia kriteria yang lain, tapi tetap dapat santunan orang model semacam itu. Kan seperti kebiasaan itu Ustaz, kalau seperti bulan Muharram itu kan kita dianjurkan untuk berbuat baik pada anak-anak yatim. Oh. Berarti kan apa hanya yang yatim aja atau yang Enggak, keliru kalau hanya anak yatim saja. Dan kemudian yang kita santuni juga bukan hanya anak yatim, ya fakir, ya miskin. Karena innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, itu ada wal amilin wal gharimin sampai seterusnya, ada 8 itu. Jadi jangan hanya fokus kepada yatim. Sementara di dalam Al-Qur'an itu juga disebut wala yahuddu ala ta'amil. Nah itu ya. Pak, yatim di bulan Muharram, kenapa mesti harus bukan bulan Muharram tok? Di bulan-bulan yang lain juga harus tetap. Enggak dong-dongi cuma dikasih santunan bulan yatim, bulan Muharram, sementara di bulan yang lain gak dikasih santunan. Loh, ya keliru kabeh. Gitu ya Bu ya. soalnya susah cari kriteria yang itu yang yatim betul-betul murni yatim. Iya. Makanya tadi saya bilang, saya ulang lagi. At-Taubah ayat 60 tuh. At-Taubah ayat 60 tuh. Fakir, miskin. Kalau zakat kan itu ya 8 asnaf ya. Kita ambil itu juga. Fakir, miskin, gharim, amil, sabilillah, ibnu sabil, riqab, mu'allaf. Kan ada 8 itu. Yang kita santuni itu kan ya 8 itu. Ya, ketika dia mungkin tidak masuk kriteria yatim. Kenapa di dalam 8 asnaf ini tidak ada kata yatim? Tidak ada kata yatim. Karena memang masuk yatim itu ya termasuk kategori fakir atau miskinnya itu. Jadi untuk mencari yang memang betul-betul yatim tenanan itu ya wis. Nah, jadi psikologisnya. Apa? Du'afa itu jamak daripada do'if. Do'if itu jamaknya du'afa. Du'afa itu berarti orang-orang yang lemah,
orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk menghasilkan, untuk menghidupi dirinya. Sebenarnya du'afa itu adalah bahasa lain dari fakir miskin. Kate ngomong fakir miskin koyo gak penak, diganti du'afa. Lah termasuk sing du'afa itu mungkin orang-orang yang mungkin secara cacat fisik gak iso golek duit, itu juga termasuk du'afa. Kenapa? Dia sebenarnya juga masuk, dia juga sebenarnya kan fakir miskin lah sebenarnya itu. Tapi diganti kata-kata du'afa. Nggih. Cukup? Insya Allah kita ketemu berikutnya dengan tema yang lain yang bisa lebih menarik. Tapi yang jelas ngaji kita ngaji laku. Ngajinya ngaji laku, bukan ngaji teori tok. Bagaimana kita itu ngaji dan kemudian kita laksanakan. Yang kita bahas hari ini kudu sesuatu yang kita bahas berkenaan dengan ngaji, ngelaku, ngelakoni. Setidak-tidaknya setelah ngaji ini kita bisa legowo, bisa ridho, bisa nerimo gitu, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.